Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Pada tahu kan doa sebelum belajar apa? Tahu? Oke. Siapa ketua kelas di sini? Oh, akhir. Akhir pimpin doa sebelum belajar ya. Kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sa'idni amin. Oke, kita udah berdoa. Sekarang ibu mau cek kehadirannya dulu ya. Oke. Almur? Hadir. Najwa? Hadir. Iva? Hadir. Najib? Oke, pada hadir semua ya, rajin-rajin ya. Oke. Sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, ibu mau tanya nih, tadi siapa yang udah sarapan pagi? Ayo semuanya ya. Siapa yang masakin sarapan kalian hari ini? Oke. Terus siapa yang tadi pagi bantu orang tua? Nah, semua? Oke, semua. Tadi Abang Alimin dulu. Cuci Piring. Abang Gifar? Tadi apa? Jemur baju. Kakaknya? Masak nasi. Terus abang ini apa? Oh, disuruh mama bermicin. Oke, pada pintar-pintar semua ya. Nah, tahu nggak sih apa yang abang-abang dan kakak ini lakukan tadi itu termasuk hak dan kewajiban. Kalian tahu nggak apa itu hak dan kewajiban? Belum tahu? Belum. Oke. Jadi ibu guru mau kasih tahu dulu apa itu hak dan kewajiban. Nah, Bu nulis dulu ya di sini ya. Nah, ada yang bisa baca? Baca dulu. Kakak Najwanya, ayo. Kasih soalnya saya. Oke, kita tepuk tangan untuk kakak Najwa. Oke, hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan atau terima. Maksudnya apa yang kita dapatkan kayak makanan, kayak kita dimasak oleh mama itu di rumah itu adalah hak. Dan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan atau laksanakan. Kayak membantu orang tua tadi. Membantu orang tua adalah kewajiban kita sebagai anak. Oke. Nah, kalian tahu nggak kalau hak dan kewajiban itu sangat penting? Karena apa? Kita harus melakukan kewajiban dulu sebelum kita menerima hak. Karena setelah kita melakukan hak dan kewajiban itu, hidup kita akan lebih harmonis dan lebih tertib. Oke? Ibu mau hari ini tuh kalian tahu apa itu hak dan kewajiban. Nah, oleh karena itu ibu udah bawa nih contoh-contoh hak dan kewajiban. Nanti kita akan main game. Bermain game silakan. Ibu mau akan bagikan kelompok ke kalian dan ibu akan menjelaskan dulu apa itu hak dan kewajiban dan ini contoh-contohnya ya. Oke? Oke. Nah, setelah kita nanti membagi kelompok, ibu akan memberikan lembar kerja ini untuk kalian kerjakan ya. Terus ibu akan nilai siapa yang paling tinggi nanti akan dapat hadiah. Oke? Oke. Sebelum itu ibu mau bertanya nih. Misalnya nih kakak Najwa sedang belajar atau mengisi PR di rumah. Terus kakak Najwa harus membantu ibunya atau mamanya mengisi piring. Terus setelah mengisi piring, kakak Najwa lanjut untuk mengisi PR-nya tadi. Terus ibu mau nanya nih, apakah yang dilakukan kakak Najwa itu
Sekarang ibu mau anak-anak ibu maju satu persatu untuk membedakan hak dan kewajiban. Ada yang mau? Siapa satu orang? Angkat tangan. Angkat tangan. Kakak? Apa? Kakaknya dulu ya? Masuk. Ini apa ini? Gambar apa? Orang yang sedang membersihkan rumah. Apakah membersihkan rumah itu hak atau kewajiban kakak? Kewajiban. Tepuk tangan untuk kakak Najwa. Satu orang lagi ayo. Kakak abang Najwa ya. Nah, coba yang ini. Ini mendapatkan ilmu. Apakah hak atau kewajiban? Hak, betul, pintar. Pintar Abang Nadia juga. Ayo berduduk boleh. Abang lagi, abang ayo. Coba ini apa? Melakukan ibadah. Itu hak apa kewajiban? Kewajiban. Pintar untuk ketua kelas kita. Tepuk tangan. Terakhir, abang Diva. Abang Gifara ya? Abang Gifara ini mendapatkan makanan Abang Gifara. Apa itu hak atau kewajiban? Hak. Oke, pintar. Tepuk tangan. Abang Gifara ini abang paling lucu ya. Balik ke Kak. 3. Nah, karena kita udah tahu, udah membedakan hak dan kewajiban, kita juga udah tahu nih hak dan kewajiban itu apa. Ibu mau membuat kelompok. Kelompoknya 2 orang aja ya. Ini per bangku aja ya. Oke? Ibu ada kertas buat kalian jawab nanti. Oke, ibu bagiin aja dulu ya. Dulu ini. Nih. Ini juga buat Gifar. Terus, ibu mau kasih tahu dulu ini cara permainannya itu kalian jangan lupa ya isi nama di sini, kelasnya kelas berapa dan kalian untuk mengisinya ini misalnya ini menikmati lingkungan yang bersih itu hak di mana nih? Hak di sekolah, hak di rumah, hak di masyarakat, atau kewajiban di sekolah, kewajiban di rumah, atau kewajiban di masyarakat. Nah, kita tinggal langsung centang kayak gitu, ngerti? Oke, kita langsung memasangkan ya pasangannya, oke? Ngerti? Nah, ibu mau ini ya, mau kasih tahu kalian gimana. Belum. Ibu masih ada waktu 5 menit lagi ya. Kalian isi aja dulu. Oke, udah pada selesai semua? Udah. Nih, sini kumpulin dulu. Nah, oke, udah semua ya. Udah pada isi. Terus ibu mau perwakilan dari kelompok kalian 1 orang aja masuk untuk mempresentasikan ini ya. Oke, siapa? Abang sama kakak Najwa. Kakak Najwa yang ini. Abang. Ibu mau nih mau nanya dulu sama kakak Najwa. Kenapa kakak Najwa pilih memperoleh ilmu pengetahuan dari guru itu hak di sekolah? Kenapa pilih itu? Kasih dulu satu lagi kan? Oh, karena mendapatkan ilmu itu hak di sekolah. Pintar, tepuk tangan untuk orang Najwa.
pintar. Tapi di sini Ibu lihat Kakak Najwa belum mengisi satu soal. Kenapa Kakak? Karena kenapa? Belum paham. Belum paham. Ini ya? Yang mana ini? Menikmati lingkungan yang bersih adalah oke. Kenapa? Kakak Najwa bertanya nih, kenapa menikmati lingkungan yang bersih itu termasuk hak dan kewajiban? Hak maksudnya. Kenapa? Karena membersihkan lingkungan di sekitar kita itu adalah hak kita sebagai masyarakat. Kita berhak mendapatkan atau menikmati lingkungan yang bersih. Tapi sebelum kita mendapatkan hak itu, kita harus melakukan kewajiban kita dulu. Apa kewajiban kita? Yaitu membuang sampah pada tempatnya. Jadi supaya halaman kita bersih, lingkungan kita bersih, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Nggak boleh buang sembarangan gitu. Oke, itu paham Kakak? Paham. Oke, setelah Ibu lihat dan periksa, Ibu udah memberikan nilai nih untuk kelompok-kelompok kalian. Kakak Najwa, kelompok Kak Najwa dan Abang Nazir mendapatkan 90, dan kelompok Kakak Alimun, Abang Alimun dan Abang Ivan mendapatkan Nah, tempukan dari alimul aja. Oh ya, jauh menit ini. Kayaknya lo tadi lahir. Nah, 1, 2, 3. Nah, kelompok Abang Alimun dan Abang Ivan mendapatkan 95. Untuk kelompok Kakak Najwa dan Abang Nazir, kalian tuh udah hebat, udah pintar, tapi emang ada yang belum dipahami aja ya tadi ya. Makanya belum ada yang diisi, satu ada yang belum diisi. Tapi nggak apa-apa banget. Jadi ketidakpahaman itu hal yang wajar. Jadi Kakak Najwa dan Abang Nazir jangan berkecil hati. Nanti belajar lagi dan jangan malu untuk bertanya ya. Oke, Ibu nggak akan marahin kok. Siapa yang bertanya itu Ibu akan jawab baik-baik. Oke? Oke, pembelajaran kita hari ini udah selesai. Kita udah paham kan tentang hak dan kewajiban? Paham. Oke, kalian hari ini pelajaran apa tadi? Belajar apa? Tentang hak dan kewajiban. Pintar semua, pintar kelas ini. Terus kalian senang nggak belajar sama Ibu? Senang. Mana? Kok senangnya kayak lemes banget? Ulangi lagi. Senang nggak? Senang. Oke. Jadi anak-anak, hak dan kewajiban itu sangat perlu dan penting banget. Karena kalian juga harus tahu, sebelum kalian mendapatkan hak, kalian juga harus melakukan kewajiban kalian. Oke? Kalian nggak boleh nuntut hak sebelum kalian melakukan kewajiban kalian. Oke? Oke, karena kita udah selesai, Ibu juga mau kasih PR ke kalian nih. PR-nya apa? Kalian harus menuliskan hak dan kewajiban kalian yang kalian lakukan sampai pertemuan berikutnya. Mengerti? Nah, nanti pas pertemuan berikutnya, Ibu akan memeriksa tugas kalian ya. Oke, jangan lupa kerjain PR-nya. Nah, sebelum kita pulang, Ibu mau ice breaking dulu ya. Ice breaking itu kita nyanyi balon pada 5 aja ya. Oke? Tahu lagunya? Tahu. Ayo nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Balonku ada 5. Balon pada
berdoa. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Oke. Ibu pulang dulu ya. Makasih ya semuanya, pintar ya. Oke. Dadah